Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anakku sekalian, terkait dengan materi kita hari ini, yaitu hukum dan kebijakan publik. Sebagaimana saya sendiri dosennya yang bernama Reza Iswanto SHMH. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, segera saya masukkan materi yang selanjutnya, yaitu pengertian hukum dan kebijakan publik. Dalam hal ini dibagi menjadi 3 suku kata. Yang pertama hukum, yang kedua kebijakan, yang ketiga kebijakan publik. Di mana masing-masingnya akan saya jelaskan satu persatu. Baiklah, pengertian hukum yaitu rangkaian terpenting dalam menentukan keputusan atau pelaksanaan atas rangkaian kekuasaan negara, karena hukum merupakan salah satu instrumen kebijakan yang digunakan pemerintah untuk melakukan tindakan-tindakan legal. Kemudian pengertian terkait dengan kebijakan. Sebelum saya paparkan yang ada di slide, saya jelaskan terlebih dahulu menurut pendapat Frederick, yaitu kebijakan adalah sebagai serangkaian tindakan atau kegiatan yang diusulkan seseorang, kelompok, atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu di mana terdapat hambatan-hambatan atau kesulitan dan kesempatan-kesempatan terhadap pelaksanaan usaha kebijaksanaan tersebut dalam rangka mencapai tujuan tertentu. Dengan demikian, secara singkatnya saya jelaskan bahwa kebijakan adalah prinsip atau cara bertindak yang dipilih untuk mengarahkan pengambilan putusan. Kemudian terkait dengan pengertian kebijakan publik, dalam hal ini saya singkat, kebijakan publiknya saya singkat, yaitu KP. Sebelum saya jelaskan di slide, saya akan memaparkan terlebih dahulu dari beberapa pendapat ahli. Yang pertama yaitu, menurut James, kebijakan publik adalah proses atau serangkaian keputusan atau aktivitas pemerintahan yang didesain untuk mengatasi masalah publik, apakah itu real atau masih direncanakan. Sedangkan menurut Presma dan Widaksi, kebijakan publik sebagai hipotesis yang mengandung kondisi-kondisi awal dan akibat-akibat yang bisa diramalkan. Kemudian ditambahkan lagi oleh Laswell dan Kaplan, kebijakan publik adalah sebagai suatu program pencapaian tujuan, nilai-nilai dalam praktek-praktek yang terarah. Oleh karena itu, dari pendapat ahli tersebut, maka saya simpulkan bahwa kebijakan publik adalah serangkaian keputusan kebijaksanaan yang diambil seseorang atau sekelompok orang untuk mewujudkan tujuan-tujuan tertentu di dalam masyarakat. Baiklah anak-anakku sekalian, itu tadi terkait dengan pengertian hukum, kebijakan, dan kebijakan publik. Materi selanjutnya yaitu definisi kebijakan publik yang saya jelaskan tadi dapat dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, keputusan atau aksi pemerintah bersama yang dibuat oleh pemilik wewenang. Pemilik wewenang sini maksudnya pemerintahan. Kemudian, berorientasi pada kepentingan publik atau kepentingan umum dengan dipertimbangkan secara matang terlebih dahulu baik buruknya dan dampak yang ditimbulkan. Kemudian yang ketiga, untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu. Yang keempat, kebijakan publik adalah aksi pemerintah dalam mengatasi masalah dengan memperhatikan untuk siapa, untuk apa, kapan, dan bagaimana seharusnya kebijakan publik itu dikeluarkan oleh pemerintah.
Baiklah anak-anakku sekalian, itu tadi 4 bagian dari definisi kebijakan publik. Untuk materi yang selanjutnya, yaitu perumusan kebijakan publik. Perumusan kebijakan publik dalam hal ini yaitu proses perumusan kebijakan publik terdiri dari langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, identifikasi masalah atau melihat dulu bagaimana masalah yang terjadi di dalam masyarakat. Kemudian barulah formulasi kebijakan berupa langkah-langkah yang dilakukan setelah pemilihan alternatif. Jadi dengan adanya alternatif tersebut barulah diambil suatu kebijakan di dalam mengatasi masalah yang terjadi di dalam masyarakat. Setelah itu barulah legitimasi dari kebijakan. Setelah itu barulah implementasi kebijakannya atau penerapan kebijakan di dalam masyarakat. Nah, setelah implementasi atau penerapan tersebut dilakukan di dalam masyarakat, barulah masuk yang kelima, yaitu evaluasi. Evaluasi di sini maksudnya evaluasi terhadap kebijakan publik yang telah dikeluarkan oleh pemerintah. Apakah kebijakan itu bernilai positif atau negatif di dalam masyarakat tersebut. Baiklah anak-anakku sekalian, itu tadi materi terkait dengan hukum dan kebijakan publik, di mana telah terbagi menjadi dua, yaitu terkait dengan pengertian hukum dan kebijakan publik, dan yang satunya lagi terkait dengan perumusan kebijakan publik. Semoga materi yang saya sampaikan dapat bermanfaat untuk kalian semua. Dan saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.